Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Endrian dari kelas Manajemen 18I Universitas Buana Perjuangan Karawang. Saya di sini akan menyampaikan tentang materi saya, yang mana mata kuliah yang saya jelaskan tentang sesi kali ini yaitu studi kelayakan bisnis tentang eh, bagaimana mempunyai sebuah perusahaan. Saya memilih perusahaan di bidang pengiriman barang atau dokumen. Saya menamakan perusahaan saya yaitu PT Dianterin Sampai Tujuan. Identitas dari perusahaan saya, yang pertama, nama perusahaan yang saya daftarkan ke pemerintah yaitu PT Dianterin Sampai Tujuan. Jenis usaha jasa pengiriman, kemudian kegiatan usaha yang kami lakukan itu mengirim barang ataupun dokumen. Jadi barang-barang yang kecil ataupun yang besar kita bisa melayaninya, dan dokumen-dokumen yang tidak sangat penting sampai dokumen-dokumen yang sangat-sangat penting pun kita bisa melayaninya. Alamat kami ada di Ciherang, RT 03, RW 07, Desa Wadas, Jambi Timur, Kabupaten Karawang. Bisa dilihat, nah ini logo dari perusahaan saya, nah, dianterin. Nomor HP-nya silahkan catat. Struktur organisasi dari perusahaan saya, yang pertama pemilik atau komisaris Muhammad Endrian, direktur Nikma Alfian Nurjana, manajer marketing Bastian Darmawan, manajer keuangan Azwa Ulihanan, kemudian manajer HRD-nya ada Abu Mirza. Aspek legalitas, nah saya jelaskan, nah, di sini ada beberapa aspek-aspek legalitas tentang perusahaan. Nah, ini adalah contoh dari perusahaan yang saya buat. Nama perusahaannya PT Dianterin Sampai Tujuan. Bentuk perusahaan masih berupa CV, tapi saya mempunyai rencana untuk naik level ya, ke sebuah PT atau perusahaan. Izin usahanya, nah, ini ada izin lokasinya, izin perusahaannya, sampai NPWP dari perusahaan. Kita perlu ya, jadi nggak cuma hanya orang aja atau manusia aja yang sudah bekerja memerlukan NPWP, perusahaan juga perlu, karena yang namanya pajak itu harus kita bayar ke pemerintah untuk kesejahteraan negara kita. Nah, ada aspek pasar dan pemasaran. Pasar sasaran atau sasaran pasarnya itu menargetkan untuk melayani penanganan impor kirim barang atau dokumen serta pengantarannya dari luar negeri ke Indonesia. Jadi kita bisa melayani sebuah pengiriman barang dari Indonesia ke luar negeri ataupun dari luar negeri ke Indonesia. Nah, kemudian ada segmentasi pasarnya dari segi geografi, kemudian demografi, psikologis, dan perilaku. Potensi pasar dalam upaya peningkatan pangsa pasar yang diraih oleh PT Dianterin Sampai Tujuan, perusahaan mencoba untuk meningkatkan kualitas pelayanan menjadi lebih baik lagi. Perusahaan juga melakukan berbagai macam promosi dan analisa perilaku konsumen agar mendapatkan konsumen tetap dan dapat memuaskan konsumen. Nah, jadi ini sebuah upaya dari kami untuk bisa meningkatkan perusahaan kami bisa lebih besar lagi, bisa lebih sukses lagi. Posisi pasar, semakin banyak perusahaan yang bergerak di bidang pengiriman, maka PT Dianterin Sampai Tujuan akan terus melakukan inovasi pelayanan yang lebih sangat-sangat memanjakan para konsumennya. Jadi, walaupun banyak perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pengiriman, seperti kami, pengiriman barang ataupun dokumen, kami tidak merasa takut ataupun minder. Kami akan terus berinovasi bagaimana caranya bisa terus eksis, bisa terus menjadi nomor satu di hati masyarakat. Kemudian di sini ada beberapa pesaing kami, yaitu PT Laju, Kuram Girim, kemudian ada Tiki, JNT, dan JNE. Nah, di sini ada 4 pesaing besar
kami, mereka adalah perusahaan-perusahaan yang sudah bisa dibilang sukses. Nah, saya di sini banyak belajar dari perusahaan-perusahaan tersebut untuk bisa sama-sama bersaing, sama-sama sukses dengan mereka yang nantinya kita bisa saling berkolaborasi. Strategi bauran pemasaran yaitu pelayanan, lokasi, promosi. Kita mempunyai pelayanan-pelayanan yang sangat baik, kemudian lokasi yang sangat-sangat strategis. Promosi yang kita lakukan sangat-sangat berinovatif. Nah, di sini ada aspek teknis dan pelayanannya. Ada transportasi, tenaga kerja, dan lain-lain. Nah, berdasarkan metode penelitian hasil Value, maka lokasi yang tertinggi dipilih yaitu daerah Teluk Jambe dengan nilai 63. Bangunan atau gedung perusahaan PT Diantarin sampai tujuan membeli sebuah bangunan berjenis ruko yang luasnya itu 350 meter persegi dikarenakan perusahaan PT Diantarin sampai tujuan membeli 2 ruko yang mana nantinya akan dibobol bangunan tengahnya agar menjadi lebih luas, maka luas keseluruhan bangunan adalah 700 meter persegi. Nah, jadi kita membeli 2 ruko tujuannya untuk bisa lebih luas lagi ya tempatnya. Karena kita mempunyai pemikiran atau semangat kita insya Allah pasti bisa lebih sukses lagi. Makanya kita membuat sebuah ruko yang lumayan luas. Peralatan untuk para kurir atau pengantar dokumen atau barang. Kendaraan roda 2 dengan surat-surat lengkap, helm yang ber-SNI, boronjong. Boronjong itu adalah sebuah tempat paket-paket barang atau dokumen ditaruh agar memudahkan para kurir untuk membawanya. Kemudian sepatu untuk kurir yang aman. Sepatu yang benar-benar bisa membuat para kurir itu nyaman dalam melakukan tugas-tugasnya. Nah, di sini ada proses dalam mengirim sebuah barang dari outlet, kemudian dikirim barang ataupun dokumen itu ke outlet pusat. Setelah itu pemberian tugas pengiriman ke kurir. Nah, jadi dibagi nih kurir ini ke kurir A ke sini, kurir B ke sini. Setelah itu pengiriman barang ataupun dokumen, tanda bukti penerima barang bisa berupa tanda tangan ataupun foto ataupun boleh kedua-duanya. Dan setelah itu selesai finishingnya. Jadi paket itu berarti sudah diterima oleh pemiliknya langsung. Biaya operasional yang kami keluarkan selama 1 tahun ataupun per bulannya. Di sini ada biaya transportasi 25 juta selama per bulannya. Kalau dihitung-hitung selama setahun sekitar 300 juta rupiah. Biaya tenaga kerja yang pertama kurir pengiriman 800.000 per orang. Kalau dikali 5 per bulan berarti 4 juta. Pengeluaran kalau setahun berarti jadi 48 juta. Karyawan penugasan paket. Jadi penugasan paket ini bertugas untuk menugaskan para kurir-kurir paket ini dikirim ke Lugyambe, paket yang dikirim ke Osambi ataupun ke Kelari. Nah, dia ini bertugas untuk mengarahkan paket ini dikirim kemana. Diupahkan dengan upah 500.000 selama sebulan, jadi selama setahun 6 juta. Kemudian ada office boy 500.000 selama per bulan. Kemudian selama setahun sekitar 6 juta. Biaya listrik dan air selama sebulan 2 juta dan untuk setahun sekitar 24 juta. Biaya transportasi. Nah, transportasi di sini adalah untuk kurir ya, untuk kurir. Biaya bensinnya sekitar 24 juta selama setahun. Totalnya selama sebulan 34 juta dan selama setahun itu 111 juta. Arus tabel arus kas selama umur ekonomis. Nah, ini contoh-contohnya ya, bisa dilihat aja ya.
Kesimpulannya, berdasarkan beberapa aspek yang telah dikaji, PT Dianterin Sampai Tujuan sudah termasuk dalam kategori perusahaan yang layak untuk dijalankan. Perusahaan ini sudah memiliki legalitas hukum yang sah dan sesuai dengan aturan. Selain itu, dalam segi teknis dan produksi, perusahaan ini sudah sangat-sangat rapi, dan juga dilihat dari segi keuangan, perusahaan ini memiliki keuangan yang cukup besar, cukup baik. Dan akan tetapi dalam segi pemasaran perlu adanya masukan dan konsumen dan juga para mitra perusahaan agar perusahaan dapat terus melakukan continue improvement. Jadi saya di sini juga masih belajar, masih perlu dukungan-dukungan dari para rekan-rekan ataupun para masyarakat yang ada di Indonesia. Semoga apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sekarang ini bisa menjadi manfaat untuk kita semuanya. Ada kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.